Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pertama-tama puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salam kehadirat Nabi yang tercinta, Nabi yang mulia, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Yang saya hormati Sahibul Bait Bapak Haji Salahuddin, Bapak Imam Masjid Al-Amin Dendengan, para senior, jamaah majelis yang dimuliakan, yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ba'dal maghrib ini, sebagaimana biasanya kajian kita berkaitan dengan materi yang berhubungan dengan doa. Kenapa doa? Karena kadang-kadang ada orang merasa berdoa tapi dia tidak berdoa. Kenapa demikian dikatakan ada orang berdoa tapi dia tidak berdoa? Tergantung suasana hati dan niatnya. Itu sudah menjadi hukum dasar bahwa apa saja yang dilakukan oleh setiap orang itu berkaitan dengan mau sholat Pak di sini, sini Pak, sholat sini. Itu berkaitan dengan niat ya. Nah, mari kita lihat. Selama ini ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah kita berdoa itu karena kita butuh kepada Allah atau kita berdoa karena itu merupakan bagian daripada seremonial suatu ibadah? Contoh. Ini contoh. Kita baru selesai sholat maghrib. Sesudah salam kiri dan salam kanan kita berdoa. Nah, apakah di antara imam yang mengucapkan lafaz doa, makmum yang mengaminkan lafaz doa, apakah kita butuh hajat yang sama? Beda. Terus bagaimana caranya doa yang beragam itu, doa yang satu macam, tapi diaminkan dengan berbagai hajat, dia menjadi satu. Ini akan dijawab bukan oleh saya, tapi dijawab langsung oleh Al-Quran. Karena dasar yang paling utama adalah ketika kita mendasarkan suatu perbuatan amal terhadap perintah Al-Quran. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, kita kembali kepada satu jawaban. Satu pertanyaan sederhana dan jawaban yang sederhana. Dalam Quran surah Al-A'raf ayat 55, Allah jadikan perintah berdoa itu dengan syarat. Dengan syarat. Apa itu? Ud'u rabbakum, mintalah, berdoalah kamu kepada Allah dengan apa? Yang pertama, tadarruan. Khufyatan, tadarruan. Ada rasa takut. Itu dulu. Takut. Bukan takut berdoa, tapi ada perasaan takut jangan sampai doa kita ini diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khufyatan, tadarruan wa khufyatan. Hal yang pertama, tadarru. Apa itu tadarru? Tadarru yaitu kita meletakkan. Kita meletakkan jiwa kita, hati kita kepada Allah itu dalam keadaan tunduk. Yang kedua, khufyah. Ada rasa takut. Saya mau tanya, tadi waktu kita berdoa ada perasaan takut tidak? Tidak. Ada perasaan merasa kita merendahkan diri kepada Allah? Iya kan? Saat kita merasakan rendah diri ketika kita sujud saja. Tapi untuk berdoa tidak. Bahkan kita merasa bahwa kata amin yang kita ucapkan ketika imam melafadzkan doa itu hanya bagian daripada rangkaian
doa semata. Contoh, ketika saya katakan, Allahumma inna nas'alukal afa wal afiyah. Ya Allah, kami minta keafiatan non-materi. Al-afiyah itu non-materi ya. Yang sempurna. Apakah kita dalam keadaan sakit semua? Tidak. Fisiknya tidak, tapi batinnya. Nah, Allah mengatakan, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Maka berdoalah kamu kepada Tuhan. Yang pertama, ada rasa tunduk kepada Allah. Nah, nanti tunduk ini dijelaskan pada ayat berikut. Ayat berikut. Apa yang dimaksud dengan tunduk? Tunduk, yaitu ketika kita benar-benar mentaati Allah dalam segala perintah dan larangannya. Ini jadi syarat utama, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Doa akan diabaikan oleh Allah, walaupun Allah sendiri yang mengatakan, ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu kepadaku, akan aku penuhi. Dalam artian bahwa permintaan ini harus wajar. Wajar permintaannya, wajar pula Allah kabulkan. Wajar tidak wajar permintaannya, tidak wajar Allah kabulkan. Tapi ingat, Allah itu pengasih dan penyayang. Doa yang Allah tidak kabulkan di dunia, Allah akan ganti berupa pahala berdoa kepadanya di yaumil mahsyar. Jadi tidak ada yang sia-sia, Pak. Janji Allah itu benar. Mintalah kamu kepadaku, akan kujawab. Ketika engkau minta tidak wajar, maka aku juga Tuhan pengasih tidak akan mengabulkan apa yang kau minta. Baik menurut pandangan akalmu, tapi menurut pengetahuanku sebagai Allah Tuhan yang Maha Tahu, bahwa ini mudarat yang akan datang kepadamu. Ada orang mampu mengendalikan nikmat. Ada orang mampu menerima nikmat dan mengendalikan nikmat. Musolat barangkali. Kasih tempat sedikit, Pak. Di sini, biar orang ada ruang sedikit. Boleh, Pak. Boleh di sini. Iya, enggak apa-apa. Mudah-mudahan lihat orang dari sini, lihat kamu. Iya. Ya enggak, justru di huk bagus kalau orang itu. Boleh, orang mau samain boleh begitu sini juga itu. Minta tolong orang di sini. Tapi tidak terganggu kan orang ada majelis ini? Iya, oke, baik. Terima kasih. Apa ya, bos pasar ini. Ini anak kan? Boleh, kita lanjut ya. Jadi ketika imam mengatakan satu doa, kemudian diaminkan oleh para jamaah setelah selesai sholat, tentu kita punya hajat yang berbeda. Nah, perbedaan hajat inilah yang kemudian kita sekedar mengaminkan ucapan imam. Nah, ada doa yang kita munajahkan kepada Allah, Allah dengar doa itu. Tapi Allah bilang, ini doa bagimu, bagiku tidak wajar. Bagimu itu nikmat, tapi bagiku tidak wajar. Jadi mana yang harus diikuti? Keinginan manusia atau pengetahuan Allah Subhanahu wa taala? Ya, iradatullah itu, kehendak Allah itu jauh lebih baik dan lebih sempurna daripada sekadar keinginan manusia. Saya kasih contoh. Mana Anda pilih? Anda sakit satu hari, tidak keluar rumah karena flu, atau satu hari yang sama kita gunakan untuk hal-hal yang tidak ada manfaat, apalagi ada dosa di dalamnya. Mana kita pilih? Ya, bagi orang yang faham. Bagi yang tidak faham, tentu akan jadi lain ceritanya. Nah, oleh sebab itulah maka saya katakan tadi bahwa doa dalam Al-Quran itu tidak seperti yang dipahami oleh kebanyakan kaum muslimin. Nah, oleh sebab itu saya katakan Allah bilang, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Mintalah, berdoalah kamu kepada Tuhanmu dengan apa? Rendahkan dulu hati dan jiwamu. Baru kemudian ada rasa takut yang menyertai doa itu. Artinya jangan sampai doa yang kuminta salah menurut Allah. Semua kita inginkan kesehatan, tapi tidak semua kesehatan membawa manfaat. Kadang-kadang Allah memberikan kita ujian berupa sakit. Dengan sakit terkurangi dosa kita. Dengan sakit terhalang perbuatan-perbuatan kita di kala sehat. Betul tidak? Di kala sakit orang ingat Allah. Di kala sehat
lebih banyak orang lupa Allah. Maka Allah bilang, kau minta kesehatan? Tidak. Hari ini dan 3 hari ke depan, aku beri engkau satu ujian. Yaitu apa? Musibah sakit. Dengan sakit, Nabi pertegas. Nabi mengatakan apa? La ba'as, tahurun insyaallah. Innal marad mutahhirun minadz dzunubi. Tidak apa-apa engkau sakit, kata Nabi. La ba'as kepada Ibnu Abbas. La ba'as. Ketahuilah Ibnu Abbas, innal marad mutahhirun minadz dzunub. Dengan datangnya sakit, itulah cara Allah mengurangi dosa-dosamu. Jadi kadang-kadang kita bersyukur dengan adanya musibah. Walaupun kita harus juga mempunyai kekuatan dan kemampuan menerima musibah itu. Tergantung pengetahuan kita. Apakah musibah ini dalam bentuk ibtala, ujian, atau dalam bentuk iqab, ganjaran, atau dalam bentuk azab. Musibah bisa sama bentuknya, tapi kadar musibahnya yang berbeda. Ada musibah sebagai ujian bagi orang beriman, ada musibah sebagai peringatan bagi orang-orang yang sadar, dan ada musibah sebagai siksaan bagi orang yang tidak sadar. Itu pengertian musibah dalam Al-Quran. Jadi jangan kita bilang bahwa oh, ini musibah, ini ujian Allah. Tunggu dulu Pak. Apakah musibah yang datang ini ada kaitan dengan dosa atau tidak? Kalau lebih banyak amal saleh yang kita buat kemudian datang, itu berarti ujian. Tapi kalau kehidupan kita takar, ternyata lebih banyak ke arah negatifnya, jadikan itu sebagai peringatan Allah untuk kita. Tapi kalau perbuatan kita sudah melampaui batas, itu adalah azab Allah kepada kita sebagai panjar sebelum siksa yang abadi. Bisa dipahami Pak? Baik, kita lanjut. Apakah dosa berhubungan dengan maksiat? Mari kita perhatikan hadis Rasul SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, dalam Sunan At-Tirmidzi dan Sunan Ibnu Majah. Rasulullah SAW berkata, la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang dapat menolak ketetapan Allah kecuali dengan doa. Wala yazidu fil umr illa albir. Tidak ada yang bisa menambah umur manusia panjang kecuali kebaikan. Kebaikan, kata Nabi, yang dapat memperpanjang umur. Nanti kita ceritakan seperti apa tuh kebaikan yang bisa memperpanjang umur. Ketika kita berkata, Ya Rabb, Allahumma ya dafi'al bala, ya Allah, angkatlah setiap ujian dalam bentuk siksaan dan ganjaran. Tapi kalau itu sebagai satu hal yang membawa iman, menambah nilai ibadahku kepada engkau, ketaatanku kepada engkau, maka biarkanlah ujian itu datang sebagai rahmat darimu. Itu orang yang beriman yang sadar. Ada iman, ada kesadaran. Kita semua ini orang beriman, tapi kesadaran kita bertingkat-tingkat. Sesuai dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jemaah yang dimuliakan rahmati Allah, Nabi mengatakan lagi pada hadis berikut, Nabi mengatakan, la yazidu fil umri illal bir. Tidak ada yang dapat menambah umur manusia walaupun itu sudah ketetapan. Bila ajali musamma, bila sudah tiba waktunya, maka berakhirlah umur manusia. Tapi di sini dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan bisa bertambah itu umur. Bisa diperpanjang itu umur. Dan hadis tentang itu banyak. Tentang bertambahnya umur. Yaitu apa? Berbuat kebaikan. Kebaikan apa yang dimaksud? Pak, dalam bahasa Arab, kata al-birru dengan al-khair itu beda. Al-khair, kita berbuat kebaikan. Jadi ketika saya memberikan pertolongan kepada saudara yang butuh, al-khair namanya. Tapi dia akan berbeda maknanya ketika kata itu berubah menjadi kata albir. Albir itu artinya suatu nilai kebaikan yang kita buat berkesan di hati manusia, bermanfaat bagi yang kita bantu, dan satu hal, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala perbuatan itu. Contoh, ketika ada sahabat yang dulu ketika dia mampu berkecukupan, kemudian dalam satu hal terjadi suatu keadaan berubah. Tiba-tiba dia terbelit dan terlilit hutang piutang. Sedangkan waktu dia jaya, dia tidak pernah bantu kita. Ketika dia jatuh pailit, terbelit hutang, kemudian kita sudah berubah menjadi muzaki, orang wajib zakat. Mau tidak bantu dia?
Walaupun selama itu dia tidak pernah bantu kita. Kalau perbuatan itu yang kita lihat, pasti kita tidak akan bantu. Karena ada ubi, ada talas. Tapi kalau kita melihat bahwa bukan perbuatannya itu yang membuat saya membantu dia, tapi karena perintah Allah bahwa saya ini seorang wajib zakat, saya membantu dan menolong orang yang al-gharimin, orang yang terbelit hutang. Karena 1 di 8 asnaf, yaitu orang yang terbelit hutang. Kira-kira kalau saya sekedar membantu dia, karena dia pernah bersahabat dengan saya, walaupun dulu dia tidak pernah membantu saya hanya melihat nilai persahabatan. Mana lebih baik dengan saya melihat itu perintah Allah. Ya, itulah yang membedakan antara satu mukmin dengan mukmin yang lain. Selalu tidak akan sama nilai ukurannya. Yang berikut kemudian Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan lagi bahwa selain kebaikan, Nabi juga menyebutkan wa innar rajula la yahrum rizqa bi dzambi yusibuhu sababu hirmani rizqi khususan al-kadhib yurithul faqra. Apa Nabi katakan? Sesungguhnya seseorang terhalang rezekinya karena dosa. Ini ternyata dosa itu menghalangi rezeki, Pak. Apalagi kata Nabi yang paling nyata sekali itu rezeki terhalang al-kadhib, dosa. Yaitu dusta. Orang kalau orang tahu pendusta, tidak ada orang mau kasih pinjam doi buat orang. Terhalang tidak itu rezeki. Tidak ada orang mau kasih usaha. Terhalang tidak. Nabi bilang dusta itu dosa, dan dosa itu menghalangi rezeki yang datang kepadamu. Berarti harus bagus. Kalaupun tidak bisa jujur, minimal amanah lah. Walaupun tidak bisa jujur, minimal amanah. Dengan amanah, maka akan lahir kepercayaan. Dengan adanya kepercayaan, orang tidak akan pernah mengukur berapa yang akan dia bantu. Betul tidak? Kadang-kadang ketika kejujuran ini dikenal, ente perlu berapa? Anak bantu ente. Tanpa ente sebutkan berapa. Betul tidak? Kalau yang begitu sama Pak Haji Salahuddin. yang datang antri. Sekolah jangan campur yang lari itu lain. Bisa dipahami nih? Jadi dosa ada hubungannya dengan rezeki. Rezeki itu berkaitan sedikit, walaupun tidak semuanya ya, tidak semuanya dosa itu berhubungan dengan rezeki. Tapi perhatikan Pak, dalam dunia usaha, dalam dunia mitra, kita harus perhatikan apa yang berkaitan dengan yang menghalangi kita mendapatkan kemitraan. Kejujuran, amanah, kelihayan, kecerdasan, dan lain sebagainya. Ini kita butuhkan. Sebagai apa? Sebagai bentuk kejujuran atas diri sendiri. Ada orang, Pak, bisa menjadi orang hebat walaupun dia berawal dari tidak punya apa-apa. Tapi ketika ada kepercayaan, ada keyakinan, ada kepastian, maka dia pasti akan dapatkan satu kepercayaan. Jadi yang harus dijaga apa, Pak? Ya. Dan ingat, Allah bisa karena biasa. Kalau kita biasa jujur, kita biasa istiqamah, ingat, itu berarti kita punya ibadah juga akan seperti itu. Antara gerakan dengan ucapan sebanding. Ada pertanyaan? Silakan. Coba atur akang bagaimana tuh jaga hilang-hilang begitu. Baru beli kasih yang jadi. Hah? Kasihan semua aja tuh DP jam apa semua. Bapak-bapak, saudara-saudara yang saya muliakan dan rahmati Allah. Kemudian perhatikan pada Quran. Surah Al-A'raf tadi ayat 55. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Mintalah, berdoalah kamu kepada Allah dengan tadarru. Engkau harus merendahkan hatimu kepada Allah dan engkau harus tumbuhkan rasa takut kepada Allah. Itu dulu syaratnya kata Allah. Al-A'raf ayat 55. Kenapa? Innahu la yuhibbul mu'tadin. Lanjutan ayat. Karena dia Allah tidak suka orang yang suka melampaui batas. Apa kita melampaui batas? Dalam beribadah, sholat misalnya, kita kerjakan kewajiban, tapi kita lalaikan hal-hal yang sebanding dengan ibadah. Contoh, sholatnya rajin, dia punya kedzibnya, haratnya rajin. Sebanding tidak? Sebanding tidak? Antara perintah dan
larangan. Perintah dikerjakan, larangan dikerjakan. Kira-kira DP nilai kalau ditakar bagaimana? Berkurang atau bertambah? Katakanlah sholat lebih tinggi nilai pahalanya, dusta lebih rendah. Tapi kalau satu waktu maghrib 3 rakaat, pahalanya 10, haratnya 200, ana rasa presiden. Gitu? Betul tidak? Jadi kadang-kadang kita mengukur sesuatu itu hanya nilai pokok. Nilai tambahan kita tidak ukur. Dalam dunia perdagangan kan ada namanya anggaran utama, kemudian anggaran dasar. Persiapannya bagaimana. Nah itu bila kita perhitungkan begitu, semua kemungkinan bisa kita hadapi. Kalau anak ambil sekian, jual di sini sekian, saya untung sekian. Tapi kalau terjadi perubahan harga pasar, saya bisa ambil dengan langkah yang kedua, dan seterusnya. Itu karena namanya prioritas, skala prioritas. Ibadah juga begitu, Pak. Jangan hanya berhitung-hitung kewajiban, kita sholat, kita beramal, kita apa semua. Tapi kita juga harus hitung dosa-dosa kecil yang kita buat, yang sedikit tapi kali banyak. Jadi menjadi orang albir, orang yang berbuat kebaikan itu tidak gampang. Itu yang dimaksud albir. Itulah perbedaan kata al-khair dan albir. Nah, bila dua ini digabung, perbuatan khairun dan perbuatan birrun digabung, lahir hasanah. Lahir hasan. Yaitu apa itu? Al-ihsan. Kita mengenal Allah, kita berbuat kebaikan, tidak bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah semata. Silakan kalau ada pertanyaan. Berarti sudah paham semua ini. Ya. Salah doa tadi. Dan baik. Azab apa tadi. Oh iya. Ya. Karena kalau misalnya ada suatu dosa yang kita bikin, Ustaz. Terus tiba-tiba dapat ujian. Dan ujian itu kita sadar. Sadar maksudnya kayak sadar, maksudnya taubat gitu. Apakah ujian itu bisa dianggap azab atau apa? Baik. Jadi secara garis besar dalam Al-Qur'an kata musibah itu dalam berbagai bentuk. Ya. Bahkan ada ulama mengatakan ada 90 kata bala, kata musibah, ujian itu dalam Al-Qur'an dia terulang. Ada 90 kata dengan berbagai bentuk. Ya. Secara garis besar bila disimpulkan, ujian, musibah, petaka itu diistilahkan oleh para pakar-pakar tafsir dengan 3 kata. Yang pertama, ada disebut dengan bala. Yang kedua, iqab. Ain, qab, ba. Ya, iqab. Yang ketiga, yaitu disebut dengan azab. Jadi, bala, iqab, azab. Bisa dipahami ini? Jadi secara umum bahwa musibah itu diistilahkan oleh Al-Quran dan dikumpulkan oleh pakar-pakar Quran bahwa ada 3 istilah umum, yaitu pertama bala, yang kedua iqab, yang ketiga azab. Nah, pertama bala, musibah itu istilah kata bagi mereka yang ada iman. Iman ini ada wujudnya, yaitu apa? Dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan, Allah Subhanahu wa taala pula yang sanggup mengangkatnya. Ini orang ada iman. Dia tahu ini ujian datangnya sebagai rahmat Allah kepadanya. Oke, bukan sebagai teguran. Tapi Allah kasih ujian karena mau angkat derajatnya. Itu istilah yang dipakai bala namanya. Orang di sini di Manado terputar, itu bala itu berarti setengah mati nih Rajal hidup. Ya kan begitu. Padahal Quran punya bahasa tidak begitu. Jadi bala datang kepada orang beriman dalam bentuk apa? Ujian. Nah, tidak akan lulus ujian, tidak akan pernah naik tingkat manusia kalau tidak melalui ujian. Berarti bala datang kepada orang beriman. Bisa dipahami nih? Ada hadis Rasul sahih mengatakan begini. Idza ahabballahu 'abda ibtalah. Bila Allah mulai mencintai hambanya yang beriman, maka Allah akan beri dia ibtalah, yaitu apa? Bala, ujian. Bisa dipahami nih?
Nah, sekarang bagaimana kita membedakan mana itu ujian, mana teguran, dan mana siksaan. Nah, kalau orang berbuat dosa sehubungan dengan pertanyaan tadi, kemudian dari dosa itu tiba-tiba ada satu musibah petaka yang datang, dan kita sadar bahwa ini adalah merupakan akibat dari perbuatan kesalahan tadi. Kita taubat, minta ampun kepada Allah, dan kita hubungkan itu taubat itu dengan perbuatan kesalahan yang kita buat. Itu menurut kita. Tapi belum tentu menurut Allah. Siapa tahu ada dosa yang sebelumnya yang mengundang petaka hari ini. Oke? Nah, tidak mungkinlah dosa belum kita buat sudah ada petaka. Yang ada, yang sudah pernah terjadi dengan yang sudah terjadi. Nah, untuk mengetahui itu, kita harus melihat. Dari kehidupan kita sepanjang ini, seusia umur kita, mana hal yang paling banyak kita buat? Kita lebih banyak berada pada posisi kebaikan, berbuat baik, atau kita sekali-sekali berbuat dosa? Atau kebalikan, terlalu banyak bikin hal-hal yang negatif, dan jarang-jarang jauh buat itu kebaikan. Kalau yang pertama, berarti itu adalah bala. Tapi kalau yang kedua, itu berarti teguran. Iqab namanya. Allah menegur kita, supaya jangan terjebak pada lubang yang sama untuk yang kedua kali. Orang mengambil itibar, mengambil sesuatu itu dari apa yang terjadi. Orang yang rugi tidak mau rugi dua kali. Orang yang salah langkah tidak mau melangkah yang salah dua kali. Kan begitu hukumnya. Nah, ini namanya iqab. Bukan hukuman. Tapi teguran Allah untuk mengarahkan kita. Makanya Pak, orang muslim itu minimal kotoran sejak bikin tulang-lain 17 kali kasih yang minta hidayah kepada Allah. Minimal 17 kali. Kapan DP waktu? 5 waktu. 5 waktu bila dikumpulkan 17 rakaat. Dan setiap rakaat ada ihdina. Iya, tunjuki kami jalan yang lurus. Ihdina sirat. Jadi orang beriman yang pelihara sholat 5 waktu, itulah orang yang minimal dia telah minta kepada Allah kekuatan. Jadi dari waktu ke waktu, dari subuh menuju duhur, minta kepada Allah itu, ihdinas siratal mustaqim. Sehingga apa? Kalau ada peluang kesalahan, Allah hindarkan kita untuk masuk ke dalam kesalahan itu. Kalaupun kita terpaksa harus dalam kesalahan itu, minimal kita tidak berbuat sesuatu yang lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Allah tolong kita. Karena apa? Iyyaka na'budu. Ya, nasta'in itu yang kita maksud. Yaitu apa? Allah berikan kita pertolongan melalui apa? Jadi kata pertolongan di sini bukan nanti dapat rezeki, dapat sehat. Kadang-kadang kita terjebak dengan satu pilihan yang salah. Tapi Allah hindarkan kita menghadapi pilihan yang salah. Allah beri kita satu pilihan, walaupun ada mudaratnya, tapi lebih ringan daripada yang pertama. Begitu cara Allah menolong. Bisa dipahami ini Pak? Nah, itu istilah kedua. Bagaimana itu azab? Ah, itu azab. Perhatikan. Ada dosa yang kita buat, ini dosa ini berdampak besar. Contoh fitnah. Fitnah itu kan cuma bilang. Cuma bilang kok. Iya. Tapi DP dampak? Ya. Dampaknya apa? Luar biasa. Kalau saya pukul orang, yang rasa cuma tuh yang dipukul. Dia berobat, dia ke dokter, bisa mengurangi sakit. Tapi itu orang yang sakit hati karena difitnah. Apa yang bisa kita buat untuk menawarkan sakitnya? Ya bisa Pak. Saya ambil satu asbabun nuzul. Tolong dicatat dan diingat. Quran surah An-Nur ayat 11. Berapa? Bukan, maaf. Quran surah An-Nur ayat 21 sampai ayat 33. Itu kisah disebut dengan hadithul ifki, yaitu peristiwa bohong yang terjadi pada diri Nabi. Suatu saat rombongan menuju dari Makkah menuju Madinah. Di situ ada ikut Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah binti Abi Bakar. Nah, karena wanita jadi naik di atas onta, ada pakai pelana dan penutup. Ketika antara Makkah dan Madinah, rombongan istirahat. Sayyidatuna Aisyah juga istirahat. Dia turun dari onta, dia istirahat bersama Rasul. Tapi rupanya setelah
Selesai mereka istirahat, mereka melanjutkan perjalanan. Sayyidatuna Aisyah cari dia punya kalung, tertinggal di tempat istirahat. Maka Siti Aisyah mengatakan, sudah biarkanlah rombongan Rasul dengan sahabat duluan, saya cari saya punya kalung. Ketika dia cari, dia dapat. Tapi ketika dia mengejar rombongan sudah terlalu jauh. Dan rombongan tidak menyadari bahwa Siti Aisyah ini tidak ikut bersama rombongan. Siti Aisyah berpikir, daripada saya nanti mengejar, nanti ada apa-apa di jalan, lebih baik saya tunggu saja di tempat ini. Pasti ketika mereka tahu bahwa saya tidak ada, mereka akan balik cari di tempat ini. Maka Siti Aisyah diam di tempat istirahat tadi. Ada satu sahabat Rasulullah SAW yang juga terlambat, seorang sahabat laki-laki. Karena dia melihat Siti Aisyah dan dia mengenal Siti Aisyah karena pada waktu peristiwa terjadi belum ada larangan hijab. Belum ada ayat tentang hijab. Maka dia, ini Ummul Mukminin. Maka dia berkata, kalau begitu, mari saya temani antar untuk mengejar rombongan. Tapi apa yang terjadi, Pak? Yang terjadi adalah ketika rombongan Rasulullah memasuki kota Madinah, disertai dengan Siti Aisyah dan seorang sahabat tadi itu. Marwan kalau saya tidak salah namanya. Nah, apa yang terjadi? Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang sahabat dan dedengkot munafik. Sahabat munafik. Dia melihat Siti Aisyah berduaan dengan sahabat ini, maka dia sebarkan fitnah. Dia sebarkan bahwa Siti Aisyah telah berbuat serong dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka gemparlah kota Madinah. Sahabat-sahabat gempar. Siti Aisyah telah berbuat serong dengan sahabat Nabi tadi. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul juga menyampaikan berita ini kepada sepupunya Abu Bakar. Sepupunya Sayyidina Abu Bakar. Nah, sedangkan Siti Aisyah ini anaknya Abu Bakar. Siapakah sepupunya Sayyidina Abu Bakar tadi itu? Yaitu yang bernama Mu'attal bin Usasah. Mu'attal bin Usasah adalah paman Siti Aisyah, jalur sepupu ayahnya Abu Bakar. Abdullah bin Ubay bin Salul bilang, ya Mu'attal, kau punya ponakan bla 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 bla. Mu'attal tanpa mempertimbangkan ikut menyebarkan berita bohong ini. Nah, Rasulullah galau. Rasulullah lebih banyak merenung dan diam diri dalam kamarnya. Kenapa? Fitnah sudah menyebar. Sahabat mulai terbagi. Ada yang sudah mulai percaya kepada Nabi, ada yang sudah tidak mau lagi percaya kepada Nabi. Maka Rasulullah minta kepada Allah agar Allah campur tangan dalam urusan fitnah. Maka turunlah Quran surah An-Nur ayat 21 yang menjelaskan tentang fitnah itu tidak benar dan itu timbul dari kalangan kalian juga, itu fitnah. Yang dimaksud adalah Abdullah bin Ubay bin Salul dan yang lain-lain termasuk Mu'attal bin Usasah. Nah, ketika turun ayat Quran surah An-Nur tadi, itulah baru terjawab bahwa Siti Aisyah adalah wanita salehah, wajar menjadi Ummul Mukminin. Tapi tidak dengan Abu Bakar. Kenapa? Abu Bakar bilang, ngana Mu'attal bin Usasah, ngana kita sepupu, susah, kok kita paling banyak sekali bantu pangana. Ngana kalau ada perlu apa-apa, ngana tanpa kita. Dan kita tidak segan-segan bantu pangana. Tapi ngana balasan luar biasa per kita. Ini ngana ponakan. Kita, DP Papa, selalu bantu ketika ngana susah. Kenapa sekarang? Justru ngana ikut menyebarkan berita bohong tadi itu. Maka turunlah Quran surah An-Nur ayat 33 yang menjawab bahwa tidak wajar. Karena Abu Bakar bersumpah, demi Allah, mulai hari ini, wahai Mu'attal, kita tidak akan bantu lagi pengana. Masing-masing orang. Karena sakit hati karena putrinya difitnah. Tapi apa? Langsung turun Quran ayat 33 menegur tidak wajar bagi orang beriman yang telah melakukan albir, kebaikan, kemudian satu sebab kesalahan orang, engkau abaikan kebaikan itu dan engkau putuskan hubungan itu. Berarti fitnah jangan
jangan dibalas. Tapi ana yakin dari kita sampai orang yang ada yang mampu itu. Siapa ngana, siapa kita. Masalahnya kehormatan, harga diri. Kan fitnah itu kan menjatuhkan semua. Kehormatan, harga diri, kepercayaan, keyakinan orang kepada kita. Dulu orang dengar, sekarang orang tidak dengar. Gara-gara fitnah. Sebagai tolok ukur dalam bahasa Quran, al-kadzib, dusta, masih di bawah, Pak. Masih di bawah. Ada yang lebih tinggi dari kata dusta, yaitu al-ifku. Nah, itu Quran surah An-Nur tadi itu menjelaskan itu bukan dusta, tapi al-ifku, kedustaan yang diulang-ulang akan menjadi satu kebenaran. Kalau harat, kizib, dusta, sudah ente kok nyana percaya Pak anak dia bilang betul ini. Ya kan? Itu hak orang mau percaya atau tidak. Tapi kok al-ifku tidak. Anda sebarkan di sini tidak berhasil, Anda pindah tempat lain. Mana lebih dahsyat? Saya berdusta kepada 1-2 orang, atau saya bawa ini berita dusta ini kepada orang-orang banyak dan meyakinkan orang banyak untuk percaya. Dan itu diulang-ulang tanpa henti sebelum berhasil niatnya. Mana lebih dahsyat? Al-kizib atau al-ifku? Al-ifku. Makanya ayat ini dinamakan hadisul ifki, yaitu apa? Berita bohong yang diulang-ulang. Bisa dipahami ini? Nah, sebagai tolak ukur terakhir, itu fitnah yang disebarkan, berita dusta yang disebarkan dan diulang-ulang sampai datang keyakinan bahwa itu benar, padahal dusta. Itu ada DP adik. Adiknya namanya ghibah. Adiknya namanya ghibah. Apa itu ghibah? Nabi bilang apa? Itu ghibah. Al-ghibah asyaddu minaz zina. Kalau fitnah itu kakak. Kalau ghibah, engkau menyebut-nyebut tentang saudaramu yang saudaramu tidak suka itu dibicarakan. Tapi kau sebut-sebut. Nah, itu ghibah namanya. Walaupun itu benar. Ghibah. Nabi bilang, ingat, dosa ghibah sekali engkau berghibah, maka dosanya lebih dahsyat daripada engkau berzina. Jadi kadang-kadang wanita salehah, baik ibadahnya, baik akhlaknya, tapi setiap hari dia dapat pahala berzina. Di setiap hari dia dapat pahala, dapat dosa lebih dahsyat daripada berzina. Dan itu orang tidak sadar kadang-kadang. Maka dengan belajar Quran, dengan belajar majelis, kita akan mulai membatasi. Kalau tidak bisa menghilangkan, minimal mengurangi. Dan itulah manfaat majelis. Bisa dipahami ini, Pak? Oke, ada pertanyaan lagi? Lagi 5 menit mau isya. Silakan Pak kalau ada pertanyaan. Maaf, Quran surah An-Nur ayat 11 dan 20 ya, saya koreksi. Ayat 11 dan ayat 20. Jadi yang bawa berita itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Sedangkan yang menemani Siti Aisyah namanya Safwan bin Ubay, Safwan bin Mu'attal. Baru Mista bin Usasa. Jadi tempat terbalik. Safwan itu yang menemani Siti Aisyah. Sepupu Abu Bakar namanya Mista bin Usasa. Jadi itu ya. Jadi Quran ayat 11, An-Nur ayat 11 sampai ayat 20. Sedangkan tentang Abu Bakar yaitu ayat 22. Saya bacakan ayatnya ya. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya. Karena Abu Bakar bersumpah, pokoknya mulai sekarang anak tidak bantu lagi ente. Karena ente perbuatan ini soalnya nak mampu balas kita kebaikan, nggak bahas yang keburukan, kan begitu istilah. Berapakah nilai pahala yang akan didapat bagi orang yang menjadi korban daripada kezaliman fitnah? Nabi sendiri mengatakan hanya Allah yang tahu takarannya. Berarti kalau hanya Allah yang tahu, beda dengan kalau Nabi yang tahu. Nabi bilang kalau engkau mensolati jenazah dapat 2 qirat. Setiap 1 qirat besarnya sama dengan gunung Uhud. Itu berarti ada batas takaran. Tapi kalau yang ini hanya kata Nabi, hanya Allah yang tahu berapa nilai balasannya. Berarti luar biasa. Oke. Ada pertanyaan satu.
Ustadz, kenapa Allah tidak kasih langsung balasan di dunia saja? Kalau dapat pahala misalnya, toh? Kalau kita sholat jenazah, kita sampai ke kuburan dapat 2 qirat begini-begini. Yang jadi pertanyaannya, kalau Allah kasih, orang taruh di mana itu pahala? Betul tidak? Atau dosa, satu kali berbuat dosa langsung dapat pulungku. Kira-kira ada orang mau berbuat lagi begitu? Tidak, makanya itu dunia fitnah, dunia itu ujian. Orang berbuat keburukan, Allah tidak langsung balas. Orang berbuat kebaikan, Allah tidak langsung bayar. Tapi Allah bilang, aku tangguhkan, karena aku ingin melihat siapa yang benar-benar baik dan siapa yang benar-benar buruk. Nah, itu ujian namanya. Oke? Saya pikir cukup kalau tidak ada pertanyaan. Insya Allah semua hal yang disampaikan ini walaupun sedikit ada manfaatnya. Sebagai kesimpulan, ya. Contoh tadi saya bilang yang ifku itu ada Banyak. Banyak, al-ifku banyak. Kenapa saya katakan al-ifku itu banyak? Itu terjadi kadang-kadang dengan orang yang berbeda dan waktu yang tidak sama. Iya toh? Contoh, kalau benar itu jasa palsunya Jokowi. Kalau benar ya. Kalau benar, berarti al-ifku. Tapi kalau tidak benar, al-ifku. Tapi kalau benar, ghibah. Yang terlepas. Kalau Anda berpendapat misalnya kayak orang sekarang ini, sorry, umat lain kayak penyebaran agama Nasrani itu. Oh beda. Beda. Ya. Itu beda. Itu penangkalan namanya. Ad-da'wah. Kita menangkal. Dalam Quran Allah mengatakan wala tulqu aydiyakum ila tahluka. Jangan engkau biarkan sesuatu yang buruk menjadi menimpa dirimu. Nah, itu kan ketika ada misi-misi dari agama-agama lain untuk merusak akidah kita, itu kan menjatuhkan, menjerumuskan kita kepada sesuatu yang tidak kita yakini. Itu berbeda Pak nilainya. Tidak masuk ifku. Jadi yang dimaksud itu adalah ketika kita meyakini bahwa itu berita tidak benar, tapi kita berusaha untuk meyakinkan orang banyak bahwa itu adalah kebenaran. Dan ketika itu menjadi satu kebenaran dalam kacamata publik dan itu merugikan orang yang dimaksud, maka itu al-ifku. Waqad yurja li jahri sayfi sayf bur'un lima jarhal lisan. Kalau pedang melukai tubuh, banyak obat hendak didapat. Namun bila lidah melukai hati, hendak di mana obat dicari? Yaitu waqad yurja li jahri sayf bur'un wala bur'un lima jarhal lisan. Jadi lebih baik bawa pisau juga. Kalau banyak mulut kau garis daripada bawa lidah. Karena kalau bawa lidah orang sakit di sini, Pak Haji. Betul tidak? Sebagai kesimpulan terakhir bahwa materi kita hari ini berkaitan dengan makna doa. Jadi ada orang berdoa, menurut orang yang berdoa itu doa, tapi menurut Allah bukan doa. Dalam Al-Quran, doa itu ada redaksinya. Redaksi awal. Ada yang berbunyi Rabbana, ada yang berbunyi Rabbi. Contoh, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya, atau Rabbana atina fid dunya hasanah. Ada juga redaksi berbunyi Allahumma. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' dan seterusnya. Redaksi ini diajarkan Allah cara berdoa kepadanya. Kalau sendirian Rabbi, kalau banyak Rabbana. Kalau sedikit yang banyak jadi satu Allahumma. Bisa dipaham? Itu menurut redaksi Al-Quran. Tapi ada juga Allah tidak menyebut itu sebagai doa, tapi dipandang oleh ulama seperti doa, baikkan doa. Contoh apa? Ayat kursi. 4 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Nabi mengatakan, siapa yang ingin mendapatkan perlindungan Allah dari syaitan, maka ucapkanlah ayatul kursi. Bacakanlah ayatul kursi. Berarti itu maknanya doa. Jadi ayatul kursi firman Allah, tapi kalau kita niatkan untuk penjagaan diri dengan berharap agar dengan berkahnya ayatul kursi Allah berikan kita perlindungan, berarti ayat itu berubah menjadi doa. Jadi dalam Al-Quran ada doa yang redaksinya doa, ada juga yang redaksinya bukan doa tapi bermakna doa. Itu kesimpulan kita pada saat ini. Demikianlah Bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, semoga ada Allah memberikan kita manfaat.
Allah memberikan hati kita penerangan, dan kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'alaka min 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun, wa na'udzubika min syarrin ma sta'adha min 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun. Antal musta'an wa 'alaikal balagh ya Hannan ya Mannan innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.